Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi. Kemarin ada yang request untuk membahas bagaimana jika istri menjadi tulang punggung keluarga. Di sini saya akan membahas dari sisi hukum dan dari sisi kultur. Mungkin pertama dari sisi hukum dulu, dalam fikih dulu ya. Nah, kalau fikih yang kita kenal selama ini, ya suami yang bertanggung jawab kepada keluarga. Jadi suami memberikan nafkah, ya, laki-laki ya, suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Kemudian juga dalam fikih ada yang menyebutkan kalau istri bekerja ya boleh, tapi dia untuk membantu suami dan itu merupakan ibadah. Bahkan ada fikih yang menyatakan semua kerjaan dalam rumah tangga itu sebenarnya tanggung jawab laki-laki, sehingga ketika istri mencuci, istri memasak, istri bekerja, itu semuanya dalam rangka membantu suami, itu semuanya ibadah. Nah, ini dari sisi fikih yang mungkin selama ini orang-orang pesantren memahami itu gitu. Nah, kemudian bagaimana dari segi undang-undang? Saya ingin memaparkan dulu ada suatu perbedaan ya, dari perbedaan yang agak sangat berbeda dengan sisi fikih tadi, yang kemudian yang fikih tadi kan semua tanggung jawab laki-laki. Nah, kalau dalam hukum barat, saya mempelajari misalnya kode sipil Jerman, Belanda gitu ya, itu tentang maintenance keluarga, tentang nafkah atau bagaimana keberlangsungan ekonomi keluarga, ini pertanggungjawaban atau tanggung jawab dari kedua belah pihak, suami atau istri, sehingga tidak ada beban salah satu pihak. Misalnya suami memberi nafkah ke istri, tapi masing-masing punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga berdasarkan perjanjiannya. Nah, bagaimana hukum Indonesia? Saya lihat hukum Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini juga menganut asas keseimbangan, tapi juga mengadopsi model dari hukum Islam, yaitu laki-laki yang beri nafkah. Misalnya ya, ini dibahas dalam pasal 30 sampai 34. Nah, misalnya yang pasal 30 itu menurut saya itu masih keseimbangan. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Nah, ini ada keseimbangan. Baik suami maupun istri memikul kewajiban. Nah, ini. Jadi sama di sini. Nah, kemudian pasal 31 ini juga masih keseimbangan. Pasal 31 ayat 1, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Ini, jadi ada keseimbangan. Ayat 2-nya, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, masing-masing punya kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, kemudian ayat 3, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Nah, kemudian pasal 32-nya, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat 2, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama. Nah, ini pasal 30, 31, 32 ini merupakan keseimbangan antara suami dan istri. Masing-masing punya hak dan kewajiban yang seimbang, masing-masing punya kewajiban, dan tentang tempat kediaman pun harus kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kemudian pasal 34, kalau pasal 33 tidak terlalu terkait dengan nafkah tadi ya, harus saling mencintai, menghormati dan sebagainya. Nah, kemudian pasal 34 nih, ayat 1, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini mengakomodir model fikih bagaimana suami harus memberi nafkah kepada istri. Di sini menggunakan istilah wajib. Wajib. Nah, kemudian ayat 2-nya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, ini
Jadi pertama pasal 30 sampai pasal 32 itu keseimbangan dan semua kesepakatan bersama. Nah, tapi kemudian pasal 34 ayat 1, suami berkewajiban untuk melindungi istri dan memberikan segala suatu keperluan hidup rumah tangga. Nah, berarti apa? Kewajiban untuk nafkah rumah tangga, untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga itu dari suami kalau menurut undang-undang. Seperti juga tadi saya katakan dalam fikih. Nah, istri harus mengelola atau mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Nah, ini. Nah, bagaimana ketika istri bekerja? Ya, berarti ini tidak menyalahi pasal ini. Jadi suami yang harus memberikan semua kebutuhan keluarga, tapi ketika istri bekerja, lagi-lagi ya ini tidak bertentangan dengan pasal 34 tadi. Jadi suami memberikan segala kebutuhan rumah tangga berdasarkan kemampuannya. Nah, istri bekerja bagaimana? Iya, nggak apa-apa, berdasarkan kesepakatan, lagi-lagi berdasarkan pasal 30, 31, 32, kesepakatan antara suami dan istri. Bagaimana tentang pemenuhan rumah tangga, bagaimana tentang kediaman dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan undang-undang. Jadi bagaimana ketika istri bekerja? Saya bilang tidak bertentangan dengan pasal 34. Walaupun suami yang memberikan dan yang berkewajiban untuk memberikan nafkah dalam rumah tangga, bagaimana istri bekerja? Boleh dan tidak bertentangan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.